Selamat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita masih mengenai proses keperawatan yang pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan video pembelajarannya yang akan dipecah-pecah sehingga kita bisa lebih mendalam untuk membahas langkah demi langkah proses keperawatan itu satu persatu. Mulai dari bagaimana pentingnya kita untuk memahami penguasaan teori itu dalam sebuah proses keperawatan. Pada video pertama ini, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui bagaimana teori keperawatan, teori-teori yang melandasi keperawatan itu berguna dan penting dalam sebuah siklus proses keperawatan. Seperti ini penjelasannya. Nah, ini siklus yang sudah kita bahas di video sebelumnya, di mana ada 5 proses: memahami tentang teori dulu, assessment, planning, implementasi, dan evaluasi. Pada video ini kita akan berfokus pada teori, ilmu keperawatan, dan konsep yang melandasi ilmu keperawatan ini. Teman-teman, berbicara tentang teori ilmu keperawatan itu tidak jauh dari dua akronim yang bisa saya singkat di sini, yaitu tentang IDK atau ilmu-ilmu dasar keperawatan serta IKD, ilmu keperawatan dasar. Oke, kita bahas yang IDK dulu. Sering disebut dengan biomedik, ya, dimana di dalamnya itu kita mempelajari tentang biologi, fisiologi tubuh manusia, anatomi, hingga patofisiologi, biokimia dalam tubuh. Nah, itu biasanya tergabung di istilah biomedik. Kita ambil contoh fisiologi, artinya di sini kita berbicara mengenai bagaimana fungsi-fungsi organ tubuh itu berjalan dengan baik untuk mensupport kehidupan. Kemudian anatomi, kita berbicara tentang bagian-bagian tubuh manusia, yang mana ini bagian kepala, ekstremitas, baik itu ekstremitas atas, bawah, sistem pencernaan, itu ada bagiannya satu persatu. Nah, kita ambil contoh nanti penerapannya dalam proses asesmen keperawatan yang akan kita misal dalam kita melakukan review of system, ya, salah satu pengkajian yang akan dilakukan, pasti ilmu-ilmu anatomi itu akan terpakai. Mengapa demikian? Karena berbicara tentang review of system, artinya di sini sistemnya yang mana, letaknya di mana, itu yang akan kita cari, mana yang menjadi masalah, mana yang mengganggu secara fisiologi, patofisiologi, yang merupakan bagian dari biomedik, di mana nanti di situ akan dibahas terkait hal-hal atau kondisi apa yang membuat tubuh manusia itu mengalami sakit, oleh sebab apa, apakah ada kaitan dengan kondisi organ lain sehingga menyebabkan keluhan atau respon yang ditimbulkan oleh seorang pasien. Itu patofisiologi. Semuanya tersebut terangkum dalam istilah biomedik atau ilmu-ilmu dasar yang mendasari keperawatan. Satu sisi ada yang namanya IKD, ilmu keperawatan dasar. Kita akan berbicara tentang KDM, kebutuhan dasar manusia. Nafas, makan, minum, eliminasi, aktivitas, istirahat,
tidur. Yang mana ketika KDM-nya itu terganggu, pasti akan memunculkan respon-respon yang dikeluhkan, respon-respon yang membuat pasien akan merasa tidak nyaman, sakit. Itulah yang menjadi dasar nanti kita dalam melakukan asesmen. Kita cari tahu KDM mana yang terganggu pada pasien. Berbicara tentang ilmu falsafah dan teori keperawatan. Teori keperawatan kita ambil contoh. Mana ada teori keperawatan, misalkan kabah teori, yang mana di sana berbicara tentang bagaimana sebuah nyeri itu dijelaskan, bagaimana sebuah nyeri itu dialami oleh pasien, apa yang menjadi penyebab nyerinya, bagaimana durasinya, kapan nyeri itu timbul, dalam kondisi apa nyeri itu berkurang. Kalau kabah teori spesifik berbicara tentang nyeri pada pasien, itu salah satu contohnya. Masih banyak teori keperawatan yang lain akan mendasari sebuah proses keperawatan ini dijalankan, sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa penguasaan terhadap biomedik yang dalam hal ini adalah ilmu dasar keperawatan serta KDM, falsafah dan teori keperawatan yang merupakan ilmu keperawatan dasar itu sangat penting untuk kita siap melakukan proses keperawatan selanjutnya, yaitu asesmen keperawatan. Nah, untuk asesmen keperawatan nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.